Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Hari ini kita akan membahas tentang kuasa titik terhadap lingkaran. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi lingkaran, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B. Kemudian kita juga sudah mempelajari bentuk umum persamaan lingkaran serta garis tangan. Nah, materi itu semua akan sangat berguna dalam memahami apa itu kuasa titik terhadap lingkaran. Baik, misalkan ada sebuah lingkaran, perhatikan gambar A ya. Ada sebuah lingkaran. Nah, di dalam lingkaran itu terdapat titik. Untuk mengetahui bahwa suatu titik itu terdapat dalam lingkaran, kita menggunakan persamaan ini. X dikurangi A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 kurang dari R kuadrat, yaitu menyatakan himpunan titik-titik yang terletak di dalam lingkaran. Maksudnya adalah, misalnya ada sebuah titik, misalnya titik P 2,1. Kita belum ketahui letak suatu titik itu terhadap lingkaran, apakah dia di dalam, di luar, atau pada garis lingkaran yang ini, pada garisnya. Nah, untuk mengetahui letaknya, kalian substitusi koordinat titik tersebut ke ruas kiri persamaan lingkaran, yaitu X dikurangi A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2. Nah, kalau ruas kiri persamaan lingkaran tersebut kurang dari ruas kanannya atau kurang dari kuadrat jari-jarinya, maka titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Oke. Selanjutnya yang kedua, titik yang terletak pada lingkaran atau terletak pada garis yang ini, garis lingkarannya. Cara untuk mengetahui bahwa suatu titik tersebut berada pada lingkaran, kalian menggunakan persamaan yang ini. Caranya adalah mensubstitusi nilai titik atau koordinat titik tersebut ke persamaan lingkaran. Jika ruas kiri persamaan lingkaran sama dengan ruas kanannya setelah disubstitusi nilai titik tersebut, maka artinya titik tersebut terletak pada lingkaran atau pada garis yang ini. Kemudian yang ketiga, misalkan kalian substitusi nilai titik tersebut ke ruas kiri persamaan lingkaran, ternyata ruas kiri tersebut lebih dari ruas kanannya atau lebih dari kuadrat jari-jarinya, maka titik tersebut terletak di luar lingkaran. Seperti ini gambarnya, gambar C. Nah, contoh, misalkan ada sebuah titik P dengan koordinat 1,2 disubstitusi ke ruas kiri persamaan lingkaran. Kita untuk tahu titik P ini ada di mana, apakah ada di dalam lingkaran, ada di luar lingkaran, atau terletak pada lingkarannya. Nah, kita substitusi ke ruas kiri persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya X dikurangi 4 pangkat 2 tambah Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ruas kirinya yaitu X dikurangi 4 pangkat 2 tambah Y kurang 1 pangkat 2. Kita substitusi dengan titik P 1,2. Kita substitusi X-nya 1, Y-nya 2. Maka diperoleh 1 kurang 4 pangkat 2 tambah Y-nya 2. 2 kurang 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 kurang 4 sama dengan negatif 3 dipangkatkan 2. Ditambah 2 kurang 1 hasilnya 1, berarti 1 pangkat 2. Kemudian negatif 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 9. Ditambah 1 pangkat 2 hasilnya 1. Nah, 9 tambah 1 hasilnya 10. Karena setelah disubstitusi nilai P 1,2 ke ruas kiri persamaan lingkaran itu diperoleh 10 ya. Ruas kirinya 10. Dan 10 itu lebih dari 4, lebih dari ruas kanannya. Karena 10 atau ruas kirinya lebih dari ruas kanannya, maka berdasarkan hal yang kita telah pelajari tadi, maka titik P itu berada di luar lingkaran karena ruas kiri lebih dari ruas kanan. Kalau misalnya ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik P berada pada lingkaran. Kalau dia setelah disubstitusi ruas kiri ternyata kurang dari ruas kanannya, maka
titik P itu berada di dalam lingkaran, seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya ada sebuah titik P di luar lingkaran, titik P itu dapat ditarik banyak garis yang melalui titik P. Misalnya garis PF, garis PB, kemudian ada garis PE, garis PD, PC, dan PA. Jadi banyak sekali garis ya. Banyak sekali garis yang dapat ditarik melalui titik P. Nah, garis-garis yang ditarik melalui satu titik yang sama itu disebut dengan berkas garis. Gambar di atas menunjukkan bahwa suatu titik P di luar lingkaran L dapat ditarik berkas garis. Ya, garis yang banyak tadi itu disebut berkas garis. Yang menyinggung, memotong, atau tidak memotong lingkaran. Jadi, kalau suatu titik di luar lingkaran itu ditarik garis, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah menyinggung, yang kedua adalah memotong, yang ketiga tidak memotong lingkaran. Ya, yang mana yang menyinggung? Yang menyinggung adalah yang melalui satu titik pada lingkaran. Dalam hal ini PB dan PA. Karena PB dan PA hanya melalui satu titik pada lingkaran, maka PB dan PA disebut menyinggung lingkaran. Kemudian yang memotong. Yang memotong adalah garis yang melalui lingkaran di 2 titik. Nah, ini misalnya PE. PE melalui lingkaran di 2 titik, sehingga dikatakan dia memotong lingkaran. PD juga seperti itu, melalui lingkaran di 2 titik, di sini dan di D. Kemudian PC juga seperti itu. Dia melalui lingkaran di 2 titik, sehingga PE, PD, dan PC itu disebut memotong lingkaran. Ingat ya, perbedaan memotong dan menyinggung. Kalau memotong, dia melalui 2 titik pada lingkaran. Kalau menyinggung, hanya melalui 1 titik pada lingkaran. Kemudian yang terakhir, PF. PF tidak memotong, tidak juga menyinggung, karena PF tidak melalui titik pada lingkaran. Jadi begitu ya, ada 3 kemungkinan. Selanjutnya, jarak titik di luar lingkaran ke titik singgung. Misalnya ada sebuah lingkaran dengan titik pusatnya O dengan koordinat A, B, kemudian ada titik di luar lingkaran, misalnya titik P dengan koordinatnya X, Y, maka dapat ditarik garis singgung tadi ya, dapat ditarik garis singgung dari titik P, misalnya PA, bisa juga ditarik garis singgung, misalnya PB. Kemudian dari titik O ke titik P itu dapat ditarik sebuah garis. Nah, OA adalah jari-jari, OB juga adalah jari-jari. Pada pertemuan sebelumnya di garis tangan saya sampaikan bahwa setiap garis singgung PA misalnya di sini atau PB itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Artinya sudut yang terbentuk dari OB dan PB itu adalah sudut siku-siku. Nah, jarak titik O ke titik P itu dapat dicari dengan menggunakan rumus jarak 2 titik. Dalam hal ini kita gunakan panjang OP, ini menunjukkan panjang, garis 2 itu menunjukkan panjang OP atau jarak titik O ke titik P dipangkatkan 2 itu sama dengan X dikurangi A. X itu diambil dari koordinat X pada P dan A itu diambil dari koordinat X pada O. Nah, jadi X dikurangi A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 begitu. Y ini diambil dari koordinat Y pada P, kemudian B diambil dari koordinat Y pada O, sehingga diperoleh Y kurang B pangkat 2. Jadi jarak titik O ke titik P adalah OP pangkat 2 sama dengan X dikurangi A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2. Nah, perhatikan segitiga PAO. PAO. Itu siku-siku di A ya tadi, karena garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari. Maka perhatikan gambarnya, PAO, segitiga PAO yang siku-siku di A, berdasarkan teorema Pitagoras bahwa PA pangkat 2, yang ini, PA pangkat 2 tambah OA pangkat 2 itu sama dengan OP pangkat 2 atau sisi miringnya atau hipotenusa gitu ya. Jadi PA pangkat 2 tambah OA pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2, itu berdasarkan teorema Pitagoras. Sekarang apabila kedua ruas
kita kurangkan dengan AO, kedua ruas, maka diperoleh PA pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2 dikurang AO pangkat 2. Ya. Kemudian OP pangkat 2 itu tadi sudah kita peroleh, OP pangkat 2. Itu sama dengan X dikurangi A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2. Jadi kita ganti sini OP pangkat 2 menjadi X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2. Kemudian AO, perhatikan AO pada gambar. AO adalah jari-jari atau R. Nah, jadi di sini AO-nya saya ganti menjadi R kuadrat gitu ya. Nah, PA pangkat 2 sama dengan X dikurangi A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 dikurangi R kuadrat, atau PA sama dengan akar dari X dikurangi A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 dikurangi R kuadrat. Jadi ini rumus untuk mencari jarak suatu titik di luar lingkaran ke titik singgung. Selanjutnya perhatikan gambar bahwa dari sebuah titik pada lingkaran hanya dapat dibuat 2 garis yang menyinggung lingkaran. Jadi dari titik P di luar lingkaran, bukan hanya di sini titik P, bisa di sini, bisa di mana saja. Yang penting di luar lingkaran. Maka dari sebuah titik di luar lingkaran itu hanya dapat dibuat 2 garis yang menyinggung lingkaran, tidak bisa lebih. Hanya dapat dibuat 2, paling banyak 2 ya. Di sini garis singgungnya adalah PA dan PB. Kemudian jika terdapat suatu titik di luar lingkaran, yang ini P, maka garis singgung yang melalui titik P ini memiliki panjang yang sama. Tadi kan hanya dapat dibuat 2 garis singgung dari sebuah titik di luar lingkaran. Nah, 2 garis singgung itu memiliki panjang yang sama. Karena di sini garis singgungnya adalah PA dan PB, maka PA dan PB itu memiliki panjang yang sama. Gitu. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini tentang kuasa titik. Untuk materi kuasa titik masih ada lanjutannya, silakan dicek di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.